Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, ajal adalah suatu yang rahasia yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajal dibuat rahasia agar setiap hamba dapat selalu bersiap diri dalam kebaikan dan menjadi penentu siapa yang benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat seseorang meninggal dunia, ada 3 hal yang akan mengiringinya sampai ke perkuburan. 2 halnya akan kembali kepada keluarganya, dan 1 halnya akan menemaninya di alam kubur. Lantas, siapa saja 3 hal yang mengiringi orang meninggal hingga sampai ke perkuburan itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Pemirsa Tadabbur Ilmi, jenazah merupakan jasad orang yang telah meninggal dan dicabut rohnya oleh malaikat Israel, sang pencabut nyawa. Semasa hidupnya, ada di antara mereka yang selalu beribadah kepada Allah, ada yang jarang bahkan sama sekali tidak melakukannya, dan ada pula yang malah banyak melakukan perbuatan maksiat. Saat seseorang meninggal, ada 3 hal yang akan mengikuti jenazah sampai ke kuburnya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Yang mengikuti mayat sampai ke kubur ada 3. 2 akan kembali dan 1 tetap bersamanya di kubur. Yang mengikutinya adalah keluarga, harta dan amalnya. Yang kembali adalah keluarga dan hartanya, sedangkan yang tetap bersamanya di kubur adalah amalnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maulana Muhammad Zakaria Al-Handalawi dalam bukunya Himpunan Fadilah Amal menjelaskan bahwa suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Tahukah kalian bagaimana perumpamaan kalian dengan sanak saudara kalian, harta kalian dan amal perbuatan kalian?" Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perumpamaannya bagaikan seorang yang memiliki 3 saudara. Menjelang kematiannya, ia memanggil saudara-saudaranya dan berkata, 'Saudara-saudaraku, kalian telah mengetahui bagaimana keadaanku ini, maka bantuan apakah yang dapat kalian berikan kepadaku?' Saudara yang pertama menjawab, 'Aku akan menyayangimu, aku akan mengobatimu, dan aku akan melayani segala keperluanmu. Jika kamu meninggal dunia, aku akan memandikanmu, mengkafanimu, dan menguburkanmu. Lalu aku akan senantiasa mengingat kebaikanmu.'" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saudara seperti ini adalah sanak saudara dan keluarganya. Kemudian pertanyaan yang sama diajukan kepada saudaranya yang kedua. Lalu dijawab, "Aku akan bersamamu selama engkau masih hidup. Jika kamu meninggal dunia, aku akan pergi kepada yang lain." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saudaranya ini adalah hartanya. Kemudian ia memanggil saudaranya yang ketiga dan menanyakan hal yang serupa. Maka ia pun menjawab, "Walaupun di dalam kubur, aku akan bersamamu. Akan kutenangkan hatimu jika akan dihisab, dan aku akan memberatkan amal baikmu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saudaranya yang ketiga ini adalah amal solehnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan kepada sahabat mengenai saudara mana yang akan dipilih mereka. Maka para sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, jelas saudara yang terakhir itulah yang kami pilih, karena yang pertama dan yang kedua kurang bermanfaat." Amal baik atau buruk seseorang akan tersimpan di dalam kubur bagaikan tersimpan di dalam kotak. Banyak hadis yang menjelaskan bahwa amal baik akan datang berupa seseorang yang tampan. Ia akan menjadi sahabat dan menghibur si mayit. Sebaliknya,
Amal buruk akan datang berupa sesuatu yang buruk rupa, busuk, dan hanya akan lebih menyengsarakan mayit. Selain itu, amal soleh manusia selama di dunia akan menjadi pembela ketika mereka di alam kubur. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Kemudian didatangkan malaikat dari arah kepalanya untuk menyiksa, maka sholat berkata, "Tidak ada jalan dari arahku untukmu." Kemudian dihadapkan malaikat ke arah kanannya untuk menyiksa, maka zakat berkata, "Tidak ada jalan dari arahku untukmu." Kemudian didatangkan malaikat dari arah kirinya untuk menyiksa, maka puasa berkata, "Tidak ada jalan dari arahku untukmu." Kemudian didatangkan malaikat dari arah kakinya untuk menyiksa, maka amal soleh, segala sunnah, dan segala perbuatan ma'ruf berkata, "Tidak ada jalan dari arahku untukmu." Hadis riwayat Imam Ahmad. Humail radhiyallahu anhu menceritakan bahwa pada suatu hari ia dan Ali bin Abi Thalib berjalan hingga tiba di sebuah hutan. Lalu Ali radhiyallahu anhu mendekati sebuah kuburan sambil berkata, "Wahai penghuni kubur, wahai penghuni tempat sunyi, wahai yang berbau busuk, wahai yang penuh ketakutan, bagaimana kabarmu?" Kemudian ia berkata, "Adapun kabar kami di sini, hartamu telah dibagi-bagikan, anak-anakmu telah menjadi yatim, dan istri-istrimu telah menikah lagi. Inilah berita dari kami, ceritakan sedikit tentang kalian." Seraya menolak kepada Kumail, Ali radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Kumail, seandainya mereka boleh dan dapat berbicara, mereka akan berkata bahwa sebaik-baik bekal adalah takwa." Setelah berkata demikian, Ali menangis dan berkata, "Wahai Kumail, kubur adalah tempat menyimpan amal, dan kita akan menyadarinya setelah malaikat maut menjemput kita." Pemirsa Tadabbur Ilmi, demikianlah penjelasan mengenai 3 hal yang akan mengiringi manusia sampai ke dalam kubur. Sungguh harta dan keluarga adalah merupakan perhiasan dunia, sedangkan amal ibadah merupakan bekal yang sebaik-baiknya guna menyelamatkan kita di alam kubur hingga alam akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan." Al-Quran Surat Al-Qaf ayat 46. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar. Al-Quran Surat At-Taghabun ayat 15. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.